Set, biar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Retno serta teman-teman sekalian, di sini kami kelompok 6 akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul pendekatan yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Arya Rangga, ada Tio Faridian Mas, dengan saya sendiri Muhammad Tito Fariski, lalu ada Antonius Nicholas Jefferson. Oke, langsung masuk saja ke materi. Yang pertama kita akan membahas evaluasi kinerja. Sumber daya manusia termasuk ke salah faktor Sumber daya manusia termasuk ke salah satu faktor produksi utama bagi suatu organisasi. SDM menjadi tulang punggung suatu organisasi dalam mengolah sumber daya yang ada. Kinerja SDM merupakan faktor krusial yang sangat berperan terhadap kemajuan suatu organisasi. Dengan tingkat kinerja pada SDM yang optimal dan maksimal, maka tujuan organisasi akan dengan mudah dicapai. Berdasarkan uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa evaluasi kinerja akan bermanfaat bagi karyawan karena akan membantu menyadarkan karyawan tentang potensinya untuk berkembang. Sedangkan untuk perusahaan, melakukan evaluasi kerja akan membantu memberikan gambaran serta perencanaan yang lebih baik bagi perusahaan ke depannya. Oke, next. Definisi evaluasi kinerja. Berdasarkan pemaparan dari Wibowo, evaluasi kinerja dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja atau prestasi kerja yang diperoleh oleh organisasi, tim, atau individu. Evaluasi kinerja akan memberikan umpan balik terhadap tujuan dan sasaran kinerja, perencanaan, dan proses pelaksanaan kinerja. Evaluasi kinerja dapat pula dilakukan terhadap proses penilaian, review, dan pengukuran kinerja. Sedangkan menurut Kreitner dan Kinitsky, evaluasi kinerja merupakan pendapat yang bersifat evaluatif atas sifat perilaku seseorang atau prestasi sebagai dasar untuk keputusan dan rencana pengembangan personil. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Tio Faridian Mas. Tujuan evaluasi kinerja. Jika membicarakan tujuan evaluasi kinerja, ada banyak yang bisa dicapai dari aktivitas yang biasanya rutin dilakukan minimal 12 bulan sekali ini. Dikemukakan oleh Sunyoto, secara lebih spesifik, inilah tujuan dari diadakannya evaluasi kerja. Yang pertama, menumbuhkan dan meningkatkan sikap saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja. Selanjutnya ada mencatat dan mengakui hasil kinerja seorang karyawan sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. Lalu ada memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau pekerjaan yang sedang dilakukannya sekarang. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. Yang terakhir ada memberikan rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah. Lalu ada pentingnya evaluasi kinerja. Yang pertama, wujud penghargaan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, mengetahui aspek mana yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dan pelatihan karyawan. Dan yang terakhir, instrumen penting dalam upaya perlindungan hukum untuk perusahaan. 4 alasan penting evaluasi kinerja di atas dapat menjadi tinjauan untuk melakukan dan menerapkan evaluasi kinerja lebih baik
di perusahaan. Selain menilai dan mengapresiasi kinerja karyawan, evaluasi demikian juga mendorong terciptanya lingkungan kerja yang kondusif. Karyawan pun termotivasi untuk aktif berkontribusi demi kemajuan perusahaan. Pendekatan-pendekatan dalam evaluasi kinerja. Yang pertama ada pendekatan komparatif atau comparative approach, yaitu pendekatan yang menuntut penilai untuk membandingkan kinerja individu dengan individu yang lainnya. Yang kedua ada pendekatan atribut atau attribute approach. Pendekatan atribut ini memusatkan perhatiannya pada sejauh mana individu memiliki atribut tertentu yang berupa ciri atau sifat yang diyakini diperlukan untuk keberhasilan suatu perusahaan. Yang ketiga ada pendekatan keperilakuan, yaitu pendekatan yang berusaha untuk mendefinisikan perilaku karyawan yang harus efektif dalam pekerjaan. Dan yang keempat ada pendekatan berorientasi masa depan atau goal setting, yaitu penilaian kerja yang berorientasi masa depan memusatkan pada prestasi kerja di waktu yang akan datang melalui penilaian potensi karyawan atau penetapan sasaran-sasaran prestasi di masa yang akan datang. Berikutnya ada kesalahan penilaian dan evaluasi kinerja. Yang pertama, halo effect. Halo effect terjadi apabila pendapat pribadi penilai tentang karyawan mempengaruhi pengukuran prestasi kerja. Yang kedua, ada kesalahan kecenderungan terpusat. Banyak penilai yang tidak suka menilai para karyawan sebagai yang efektif maupun menilai karyawan sebagai yang terbaik, sehingga penilaian prestasi kerja cenderung dibuat rata-rata. Kemudian ada prasangka pribadi. Faktor-faktor yang membentuk prasangka pribadi terhadap seseorang atau kelompok dapat mengubah suatu penilaian. Kemudian ada bias terlalu lunak atau terlalu keras. Kesalahan penilaian yang terlalu lunak disebabkan oleh kecenderungan penilai untuk terlalu mudah memberikan nilai dalam evaluasi prestasi kerja. Kemudian yang terakhir, pengaruh kesan terakhir. Apabila menggunakan ukuran-ukuran prestasi kerja subjektif, penilaian sangat dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan karyawan yang paling akhir atau resensi efek. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Muhammad Arya Rangga. Oke, selanjutnya ada kegunaan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja dapat dipergunakan untuk kepentingan yang lebih luas lagi, seperti evaluasi terhadap tujuan dan sasaran, evaluasi terhadap rencana, evaluasi terhadap lingkungan, evaluasi terhadap proses kerja, evaluasi terhadap pengukuran kinerja, dan evaluasi terhadap hasil. Yang pertama ada evaluasi terhadap tujuan dan sasaran, yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat terjadi atau tidak. Lalu yang kedua ada evaluasi terhadap rencana, yang dilakukan untuk penilaian apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan apa yang direncanakan. Lalu yang ketiga ada evaluasi terhadap lingkungan, yang dilakukan untuk penilaian apakah kondisi lingkungan kerja yang dihadapi pada waktu pelaksanaan kerja telah sesuai atau tidak. Lalu yang keempat ada evaluasi terhadap proses kerja, yang dilakukan untuk penilaian apakah terdapat suatu kendala dalam proses pelaksanaan kerja. Dan yang terakhir ada evaluasi terhadap hasil, yang dilakukan terhadap hasil dari kinerja sebuah organisasi kelompok maupun individu masing-masing pekerja untuk menentukan tujuan dan sasaran di masa mendatang. Oke, jadi kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu evaluasi kinerja merupakan bentuk penilaian dan peninjauan yang dilakukan secara berkala terhadap karyawan di tempat kerja. Salah satu manfaat penilaian kerja bagi perusahaan yaitu untuk mengukur keberhasilan karyawan dalam bekerja. Informasi yang didapatkan dari evaluasi kinerja ini nantinya dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait kenaikan gaji, promosi, dan pemutusan hubungan kerja. Untuk melakukan evaluasi kinerja terhadap karyawan, terdapat sejumlah pendekatan dan metode yang dapat digunakan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja karyawan. Yang pertama yaitu melalui pendekatan komparatif, yang terdiri dari ranking, force distribution, dan pembandingan berpasangan.
Yang kedua melalui pendekatan atribut. Lalu yang ketiga melalui pendekatan kepribadian yang terdiri dari insiden kritis, behavioral incorporating scale, dan behavioral observation scale. Yang terakhir ada pendekatan berorientasi masa depan yang terdiri dari penilaian diri, penilaian psikologis, dan manajemen by objektif. Pendekatan dan metode penilaian ini memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, sehingga perusahaan harus memilih pendekatan yang paling sesuai berdasarkan tujuan penilaian kinerja, jumlah sumber daya manusia, serta waktu maupun biaya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Oke, cukup sekian presentasi yang kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.